Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun. Hai semuanya. Jaldina Soyo, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan saya Ira Saraswati di Belajar Bahasa Korea with Ira Sem. Oke teman-teman, di meeting 3 kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara penulisan vowel jika harus dibantu konsonan bantu eng. Lalu bagaimana sih menulis kata dalam bahasa Korea, dan kenapa sih konsonan suaranya berbeda-beda. Lalu kapan kita harus baca seperti ini dan kapan harus baca seperti itu. Tenang teman-teman, semuanya akan terjawab di video ini. Jadi tonton sampai habis ya. Jangan lupa like, subscribe, and share jika videoku bermanfaat untuk kalian. Oh iya, jangan lupa kalian juga bertanya jika ada yang kurang dipahami di kolom komentar. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai belajar. Oke teman-teman, kita mulai materi yang pertama ya. Jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang basic vowel dan complex vowel. Yaitu basic vowel adalah vokal tunggal dan complex vowel adalah vokal ganda. Di mana basic vowel terdiri dari 10 huruf dan complex vowel terdiri dari 11 huruf. Nah, sambil kita ulang cara membacanya ya. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, i. Nah, teman-teman harus ingat bagaimana cara membedakan o, yo dengan o, yo. Yang dua ini agak jeber gitu bacanya ya. Nah, lanjut kita ke kompleks vowel. E, y, wa, oe, we, wi, wo, we, dan ei. Nah, teman-teman juga bedakan nih. E, y dengan e, y. Sama, ini juga agak jeber bacanya. Nah, saya akan menjelaskan kenapa sih vowel itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi gini teman-teman, dalam penulisan kata di Hangul, suku kata itu terdiri minimal vokal dan konsonan. Jadi nggak mungkin banget si vokal itu hanya berdiri sendiri. Untuk itu, kemarin sudah saya jelaskan sedikit, kita perlu adanya konsonan bantu, apa kemarin ya? Konsonan bantu eng, betul. Nah, tapi eng ini jika hanya menjadi konsonan bantu, dia tidak dibaca. Jadi bukan nga atau ngia, tapi tetap a dan ya. Seperti itu ya teman-teman. Lalu Sam, gimana cara nulisnya? Gini. Jadi, kalian harus pahami dan ketahui kalau ada, kita bedakan di sini, ada vowel tegak dan vowel tidur. Wah, apaan lagi tuh Sam? Gini teman-teman, vowel tegak itu seperti ini ya. A, ini termasuk vowel tegak. Ya, o, yo, dan i. Itu adalah vowel tegak. Lanjut, kalau di kompleks vowel tegaknya adalah e, y, dan y. Ini vowel tegak. Sisanya adalah vowel tidur. O, yo, u, yu, e. Sama wa, we, oe, we, wi, wo, we, dan ei. Terus gimana Sam nulisnya? Seperti ini. Kan tadi saya sudah bilang kalau suku kata itu terdiri dari konsonan dan vokal. Tidak mungkin vokal berdiri sendiri. Nah, untuk vowel tegak,
konsonannya berada di sebelah kiri. Jadi konsonan bantu ini berada di sebelah kiri. Ini konsonan, ini vowel ya. Nah, untuk vowel tidur, konsonan bantunya berada di atas. Konsonan vowel seperti ini. Ini tolong diingat-ingat ya teman-teman. Ini rumusnya. Jadi untuk vowel tegak yang tadi sudah kita klasifikasikan, tadi penulisannya adalah di sebelah kiri. Jadi seperti ini. A, gitu ya. Ya. O, yo, dan I. Lanjut di kompleks vowel. Tadi 4 ini adalah vowel tegak di posisi sebelah kiri. E, Y, E, dan Y. Udah deh, gampang banget kan teman-teman? Nah, sisanya adalah vowel tidur di mana posisinya di sebelah atas. Mari kita tulis. Jadi O, yo. Nah, seperti ini ya. U, U, dan E. Lanjut, kompleks vowel. Wa, we, oe, we, wi, wo, we, dan ei. Kayak gini ya teman-teman, gampang banget kan? Jadi pokoknya kalian harus pahami bahwa vowel tidak bisa berdiri sendiri karena suku kata minimal terdiri dari konsonan dan vokal. Nah, untuk vowel tegak, posisi konsonan bantu di sebelah kiri. Dan untuk vowel tidur, posisi konsonan bantu di atas. Paham ya teman-teman? Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu penulisan kata dalam bahasa Korea. Nah, sebelum kita masuk materi, kita ulang dulu pembacaan huruf konsonan ya. Ka, na, ma, la, ba, sa, ja, cha, ka, ta, ha, eng, ta, pa, ka, ta, pa, ja, sa. Oke, ini basic konsonan, ini double konsonan. Nah, dalam penulisan kata bahasa Korea, kata itu terdiri dari beberapa suku kata. Jadi perlu kita penggal dulu per suku katanya. Oke, suku kata terdiri minimal konsonan dan vokal. Untuk itu, vokal tidak bisa berdiri sendiri. Nah, contohnya nih, saya berikan contoh. Misalnya, ketika huruf K bertemu dengan A, atau seperti ini, nah, dibacanya adalah K. Seperti itu ya. Na bertemu dengan Ya menjadi nya. Begitu juga seterusnya. Ini adalah salah satu contoh dari suku kata. Misalnya, kita akan menulis pohon. Pohon bahasa Koreanya adalah namu. Cara menulisnya kita penggal dulu nih teman-teman. Namu terdiri dari beberapa suku kata nih. Terdiri dari 2 suku kata, yaitu na dan mu. Jadi menulisnya gampang banget. Na, tadi kan hurufnya adalah N dan A kan, berarti na, mu. Oke. Ingat ya, vowel tegak konsonannya terletak di sebelah kiri. Vowel tidur konsonannya terletak di atas. Oke. Lanjut ada lagi misalnya kica atau kereta. Romajinya adalah kica. Berarti ada berapa suku kata nih teman-teman? Ya, ada 2.
cara menulisnya ki yaitu huruf K dan I dan ca dan A, kica, seperti itu ya. Untuk menulis nama juga sama nih, contohnya seperti nama saya, Ira. Kalau dipenggal menjadi I dan Ra. Nah, di sini kasusnya nih. Vokal itu tidak bisa berdiri sendiri kan? Jadi salah banget kalau kalian menulisnya I, Ra. Bukan seperti itu ya. Tapi kita berikan dulu konsonan bantu eng di huruf I. Karena dia vowel tegak, maka konsonan bantunya adalah di sebelah kiri. Nah, seperti ini baru benar. Untuk penjelasan nama akan ada di video berikutnya. Jadi, tonton terus videoku ya. Oke, teman-teman, kira-kira untuk penulisan kata seperti itu sudah cukup jelas ya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke materi bacim. Untuk meeting 3 ini kita pelajari yang part 1 dulu ya. Nanti part 2-nya menyusul di video berikutnya. Oke, bacim yang akan kita pelajari adalah N, M, eng, dan L. Apa sih bacim? Bacim itu adalah konsonan yang berada di bawah. Contohnya untuk N, misalnya nih, kita kasih contoh misalnya sun atau gunung. Nah, N di bawah ini dinamakan bacim. Untuk bacim ada yang pengucapannya sama, ada yang berbeda. Kalau untuk N ini sama ya, sun, atau misalnya lagi nun. Artinya adalah salju. Bacimnya N, nun. Jadi dibacanya tetap ya. Untuk M juga dibacanya tetap. Misalnya gom atau beruang. Dibaca tetap M. Bacimnya adalah M. Lalu misalnya kimchi. Ini bacimnya ya, tetap M. Kimchi. Nah, masih ingat materi tadi ya. Untuk penulisan kata dipecah berdasarkan suku kata. Kimchi. Ini adalah bacimnya. Untuk eng juga sama, dibacanya tetap eng. Misalnya kang atau sungai. Nah, ini bacimnya adalah eng ya. Atau misalnya kabang atau tas ransel. Tas ransel ini adalah bacimnya. Jadi untuk bacim N, M, dan eng bacanya sama ya. Nah, untuk ini kan di materi sebelumnya huruf ini bisa dibaca L, bisa dibaca R. Nah, dibaca L kalau apa? Dibaca L jika dia menjadi bacim. Misalnya api. Oke, ini bukan jadi bur, tapi jadinya ini api ya. Dibacanya adalah bul ya. Jadi untuk huruf ini jika menjadi bacim dibacanya adalah L ya. Lalu misalnya tal atau bulan, dibacanya bukan tar tapi tal. Paham ya teman-teman? Jadi bacim yang kita pelajari ada 40 ya. N, M, eng, dan L. Untuk N, M, dan eng pengucapannya sama,
Tapi untuk huruf ini, jika dia menjadi bacim, dibacanya menjadi L, ya. Bacim adalah konsonan yang terletak di bawah. Seperti itu ya teman-teman. Cukup jelas ya. Oke, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oh iya, jika kalian ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih ya. Kamsahamnida. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.